Oke, hari ini kita mau bahas soal Emma Grady. Kalau kalian belum tahu, dia ini salah satu otak di balik merek-merek raksasa seperti Skims dan Good American. Nah, dia punya filosofi bisnis yang wow, blak-blakan banget. Jadi siap-siap ya, kita bakal bongkar semua kebenaran tanpa filter di balik kesuksesannya yang fenomenal itu. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari yang paling nyelekit ya. Keseimbangan kerja hidup itu masalah lo sendiri. Wow, dengerin deh. Emma Grady itu nggak suka basa-basi. Menurut dia, tanggung jawab itu ya sepenuhnya ada di kita, bukan di perusahaan tempat kita kerja. Gimana, menantang banget kan idenya? Nah, pertanyaannya sekarang, ini tuh red flag gitu ya, peringatan bahaya, atau jangan-jangan ini justru rahasia di balik kesuksesan yang luar biasa? Buat jawab itu, kita harus mundur sedikit, kita lihat dulu dari mana sih pola pikir kayak gini datangnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kegigihan. Biar kita benar-benar ngerti filosofinya yang keras ini, kita harus balik dulu ke masa kecilnya di East London. Disinilah semuanya berawal, tempat etos kerjanya yang tanpa kompromi itu dibentuk. Coba bayangin deh, tumbuh besar di East London, dibesarin sama ibu tunggal, dan kamu anak paling tua dari 4 bersaudara. Grady itu bukan cuma bantu ngurusin adik-adiknya loh, dia benar-benar ngerasain gimana beratnya bayar tagihan dari kecil. Nah, justru kondisi inilah yang jadi bensin, yang nyalain api semangat dia buat keluar dari keadaan itu. Dan yang bikin salut, Grady itu nggak ngelihat masa lalunya sebagai beban. Sama sekali nggak. Buat dia, semua kesulitan itu ibarat tempaan di api. Dia justru bersyukur banget karena dari situlah mental bajanya sekarang terbentuk. Itu fondasinya. Terus apa sih artinya kegigihan buat dia? Ini bukan sekedar bertahan hidup ya. Kegigihan itu pola pikir yang aktif banget. Komitmen total buat pokoknya ini harus jadi gimana pun caranya. Jadi ini bukan soal berharap, tapi soal bertindak. Titik. Oke, lanjut ke bagian kedua, aksi di atas manifestasi. Nah, ini nih, lupakan deh yang namanya vision board atau positive thinking. Filosofi Grady yang satu ini bakal nantang semua yang mungkin pernah kalian dengar soal mewujudkan mimpi. Waktu kecil, katanya Grady itu sering banget gambar rumah impiannya. Digambar terus-terusan sambil ngebayangin setiap detailnya. Kedengarannya kan kayak manifestasi klasik banget ya. Nah, tunggu dulu. Pandangannya sekarang tuh jauh lebih tajam dan gak seromantis itu. Grady bahkan nyebut tren manifestasi ini sebagai positivitas yang toksik. Kenapa? Karena buat dia, vision board itu ya cuma jadi hiasan dinding kalau nggak ada eksekusi gila-gilaan di belakangnya. Jembatan antara mimpi dan kenyataan itu, kata dia, bukan harapan, tapi kerja keras yang ya brutal. Terus gimana caranya? Strateginya dia tuh simple, cuma 3 langkah. Pertama, fokus. Bener-bener fokus ke beberapa hal aja, jangan kemana-mana. Kedua, jadi lebih baik. Asah terus skill kamu, jangan pernah berhenti belajar. Dan yang paling krusial, abaikan kebisingan. Maksudnya, buang jauh-jauh rasa takut dan omongan orang lain yang cuma jadi penghalang. Dan mantranya cuma 3 kata, saya kerjakan deh. Dari awal banget karirnya, dia tuh selalu jadi orang pertama yang angkat tangan buat tugas apapun. Sikap proaktif kayak gini yang akhirnya ngebangun reputasi dia sebagai orang yang bisa diandelin buat beresin masalah. Masuk ke bagian 3, kebenaran kepemimpinan yang nggak nyaman. Oke, sekarang kita siap-siap ya, karena kita bakal bahas bagian paling kontroversial dari filosofinya. Ini adalah kebenaran-kebenaran pahit soal ambisi dan jadi pemimpin yang mungkin bikin kuping panas. Coba deh lihat angka ini. 33%, sepertiga dari kita ternyata nganggep work-life balance itu prioritas nomor 1. Ya wajar banget sih, siapa yang nggak mau. Di dunia sekarang ini jadi sentimen yang umum banget. Tapi, menurut Grady, kalau kamu itu ambisius banget, keseimbangan itu bukan pilihan utama. Pandangannya tuh jelas banget. Ambisi yang ekstrim itu butuh pengorbanan yang ekstrim juga. Kamu nggak bisa dapat dua-duanya di level yang paling puncak. Nah, ini intinya jadi pemimpin menurut dia. Kamu harus milih, mau jadi people pleaser yang disukai semua orang, atau jadi pemimpin yang efektif. Karena kata Grady, kamu nggak bisa jadi dua-duanya. Pemimpin sejati itu ngutamain bisnis, titik. Bahkan kalau itu artinya harus ngambil keputusan yang sulit dan bikin orang nggak suka. Dia belajar banyak kebenaran pahit di dunia bisnis. Kadang, mecat orang itu jadi satu-satunya cara buat nyelamatin perusahaan. Dia juga sadar banget, tim yang bisa bawa kamu dari 0 ke 10 juta dolar, itu bukan tim yang sama yang bakal bawa kamu ke 1 miliar dolar. Ini evolusi yang kedengarannya kejem ya, tapi katanya perlu. Bagian 4. Membangun merek di 2025.
Oke, terus gimana filosofi ini diterapin di dunia bisnis sekarang yang udah beda banget pasca pandemi? Grady punya pandangan yang tajam banget soal gimana cara bangun merek yang relevan di masa depan. Menurut Grade, zaman keemasan iklan murah di media sosial itu udah lewat, udah mati. Masa depan itu, katanya, soal koneksi di dunia nyata. Merek itu udah nggak bisa lagi cuma bayar influencer terus beres. Mereka harus benar-benar bangun komunitas. Dan yang penting, nyiptain momen-momen fisik yang nggak terlupakan. Jadi resep menangnya di tahun 2025 gimana? Ciptakan pengalaman fisik yang berkesan. Satukan orang di sekitar sebuah tujuan, bukan cuma soal jualan produk. Pegang kendali penuh atas pengalaman pelanggan. Dan terakhir, jangan pernah berhenti berevolusi. Intinya sih, bangun hubungan, bukan cuma jualan barang. Bagian terakhir, pesan utama buat kalian. Nah, dari semua ini, apa sih yang bisa kita bawa pulang? Yuk kita rangkum filosofi Emma Grede jadi pesan inti yang bisa kita terapin sendiri. Kalau aja Grede bisa ngasih nasihat ke dirinya waktu umur 15 tahun, pesannya ada 3. Pertama, jadilah diri sendiri, punya keyakinan dan percaya sama insting. Kedua, tahu apa yang nggak kamu tahu, sadar sama kekurangan diri, dan rekrut orang yang jago buat ngusi kekurangan itu. Dan yang paling penting, berani ambil risiko, karena nggak ada hal hebat yang datang dari main aman terus. Dan kita tutup di sini. Balik lagi ke gambar rumah impian Grede waktu kecil. Pertanyaannya sekarang buat kalian. Apa gambar kalian? Visi apa sih yang benar-benar berarti buat kalian? Sampai kalian rela kerja keras mati-matian buat ngubah gambar itu jadi kenyataan?